Apa kabar semua? What up? How you guys doing? Hari ini kembali kita membahas pertandingan Indonesia dengan Jepang. Ini very exciting ya. Ini akan digelar hari Selasa jam setengah 8 di sini, waktu Tokyo. Di Indonesia bagian barat itu sekitar setengah 8 sini, dua jam di belakang, jam setengah 6 lah kalau nggak salah tuh di Indonesia ya. Di acaranya di Suita City Football Stadium di Osaka. Saya mencoba untuk hadir, saya udah beli tiket. Sayangnya saya punya anak murid saya sebagai pelatih sepak bola di sini. Anak murid saya ada kompetisi renang juga. Jadi saya harus membawa mereka. Saya masih mencoba mencari teman saya yang bisa replacing saya. Ada satu orang teman saya dari Prancis. Mungkin dia bisa. Kalau dia bisa saya akan nonton. Kalau nggak bisa saya akan cari supporter Indonesia gimana, nanti akan saya hadiahkan aja. Atau teman saya dia mau pergi, akan saya hadiahkan saja tiket saya untuk dia. Dan saya akan menonton live di televisi dengan bocil-bocil saya yang tentu saja dia akan bocil-bocil saya akan mendukung Jepang. Jadi istri saya, bocil saya dua akan melawan saya. Saya sendiri supporter Indonesia di rumah saya. Kalau ini terjadi, ini senario terburuknya ya. Ini bocil saya contohnya, dua orang ini mamanya yang mempersiapkan untuk latihan ini di Barcelona Academy ya. Dua orang, satu 11, satu 5 tahun ya. Ini jelas orang tiga ini akan mendukung Jepang nanti, dan saya sendiri yang akan mendukung Indonesia. Jadi without further ado, setelah ini kita lanjutkan. Oke, without further ado, kita akan bahas ini ya. Seperti yang kita lihat nanti saya akan putar cuplikan Jepang lawan Australia kemarin terakhir. Takut di apa aja ini ya, nanti terakhir dari video ini Anda akan lihat, teman-teman akan lihat betapa pemain-pemain muda Jepang ini, pemain lapis 2 3 Jepang ini mendominasi sebenarnya pertandingan. Untung aja Australia dapat apa itu tembakan bagus, lucky shot satu dan bikin gol. Dalam perlawanan itu melawan ini anak-anak muda Jepang yang ini. Seperti yang saya ketahui, saya kasih tahu tadi, uh, anak muda Jepang yang dipanggil ini mereka akan melakukan, orang Jepang ngomong appeal atau bahasa Inggris sama aja appeal ya. Itu istilahnya menunjukkan kemampuan mereka, mengambil hati pelatih bahwa mereka pantas di tim utama nasional tim mereka. Ya. Ini biasa dilakukan di setiap sport di Jepang. Di Jepang ini kita memang luar biasa pembinaan usia dini. Segala cabang, bukan sepak bola aja ya. Sehingga mereka nomor 3 kemarin dengan populasi yang ala kadarnya ini sanggup nomor 3 peroleh medali di Olimpik kemarin setelah Amerika, Jepang, setelah Amerika, Cina, dan mereka. Coba bayangin. Saya cerita sedikit ya. Untuk membuat klub sekolah aja, itu kalau untuk anak-anak di sini satu klub itu cuma 8 orang aja, bukan 11 ya. Anak-anak tingkat SD ini 8 orang aja. Itu untuk bikin klub 8 orang aja, itu kumpul 4 sekolah dasar, bayangin. Karena kekurangan anak kecil di sini, kekurangan sumber daya manusia. Sementara di Indonesia satu kelas itu bisa bikin satu klub. Saya yakin lebih dari 8 orang. Nah, anak laki dan perempuan dicampur aja itu dalam klub itu. Karena kekurangan orang, ada sisi baiknya, terutama untuk cewek ya, anak-anak cewek. Mereka terbiasa di usia muda berlatih dan bertanding dengan anak-anak cowok. Maka mental mereka, skill mereka luar biasa. Pantasnya mereka pernah juara dunia. Ya. Jadi kita lupakan ini dulu, kita lanjut ke cerita ini tadi. Kalau masalah pembahasan taktikal itu ini, dua-dua tim ini sudah nothing tulus. Ya udah nggak ada beban. Pertandingan ini akan seru. Is exciting. Saya jamin seru. Karena apa? Indonesia nggak ada beban dan mereka akan melakukan yang terbaik. Begitu juga anak-anak muda Jepang ini. Pemain lapis 2 ini akan melakukan terbaik. Apalagi ini home mereka. Mereka udah kalah kemarin dengan Australia. Kecolongan. Dengan Australia mereka akan mati-matian lawan kita.
Mereka nggak mau malu di depan pendukung mereka. Apalagi Osaka ini orangnya agak keras-keras Osaka ini. Agak kasar, nggak sama dengan orang Jepang ya, dengan orang Tokyo apa bahasanya kasar sedikit Osaka ini. Jadi orangnya agak keras, supporternya agak keras di sana. Mereka pasti akan bermain sebaik mungkin untuk mengalahkan kita. Untuk menyenangkan hati para supporter juga untuk diri mereka pribadi, appeal istilahnya kan, untuk diperhatikan atau mencuri perhatian bahwa mereka pantas berada di timnas dan di tim utama. Dan ini nggak mudah buat Indonesia, ya nggak akan segampang yang kita pikir. Tapi Indonesia full team, bagus sekali. Pemain-pemain yang nggak main kemarin seperti Miles, siapa banyak lagi ya, Paes, itu bisa Indonesia bisa lepas bebas baik habis-habisan. Ya, udah nggak ada beban lagi kan, nggak ada pressure tuh Indonesia. Makanya bisa dengan keadaan begini dua-dua tim Indonesia dan Jepang akan mengeluarkan pemain yang terbaik mereka. Mereka nggak akan sungkan-sungkan. Permainan ini sudah seperti nothing tulus, sudah seperti persahabatan, tapi dalam arti yang berbeda. Artinya pertandingan udah nggak ada beban, tapi mereka akan mati-matian. Indonesia juga nggak mau dibantai habis-habis di depan timnya. Indonesia punya kesempatan untuk mencuri poin. Bisa-bisa menang loh. Jangan salah-salah. Karena anak-anak muda ini kan masih baru, kadang over exciting, pengen pengen dilihat pelatih, pengen dilihat supporter, pemain muda ini bisa bisa membuat kesalahan fatal. Ya, itu bisa dimanfaatkan Indonesia. Harus dibaca, bukan taktikal aja ya, psikologinya kita juga harus dibaca. Karena saya seorang pelatih juga, saya hidup di dunia kompetisi. Jadi saya tahu persis. Kadang skill itu harus diimbangin dengan mental yang kuat, psikologi yang bagus. Makanya di Jepang ini ada apa sport science, pokoknya lengkap lah. Mereka tuh coba lihat kalau main poli itu, ya Jepang. Itu ada setiap sudut ada orang-orang yang mengkaji permainan tersebut, sport science mereka, tim-tim analisis mereka. Setelah itu mereka ngasih laporan ke coach utama karena coach itu nggak bisa melihat semua apa yang terjadi di pertandingan ya. Kadang orang di luar kepelatihan itu lebih jeli melihat kelebihan dan kekurangan. Jadi itu psikologinya mereka nothing tulus dua-dua, tapi mereka akan bermain habis-habisan. Ini akan menjadi pertandingan menarik. Jepang pasti menyerang, itu boleh dipastikan. Mereka juga kalah nggak apa-apa perkiraan mereka. Tapi bukan berarti mereka nggak serius loh. Anak-anak muda ini akan mati-matian di depan supporter di Osaka. Osaka ini keras orangnya. Ngomongnya juga agak kasar dia. Kayak kita kalau di Indonesia ya, kalau daerah Jawa itu dia apalah arek-arek Surabaya lah Osaka ini. Ya. Mecha tanoshi, mecha zettai kata itu mereka ngomong. Pasti asik ini menonton ya. Itulah perkiraan saya dari Jepang. Insya Allah Indonesia bisa bisa mencuri poin. Insya Allah ya. Tapi bukan berarti mudah loh. Pertandingan ini akan sengit, akan sangat menarik. Saya kalau bisa nonton, alhamdulillah kalau dapat ada yang replacing saya karena kami punya kompetisi antara international school di sini. Jadi saya harus menemani murid-murid saya juga. Kalau ada yang replacing saya, mungkin saya bisa pergi. Kalau enggak, saya kasih tiket sama teman saya. Dan saya nonton di rumah dan saya akan melawan 3 supporter Jepang di dalam rumah saya. Begitu saja. Gambatte kudasai. Zettai kata ne, zettai kata Garuda Indonesia. Arigatou gozaimashita. Thank you for watching. And then we watch, kita lihat ini apa ya, cuplikan Australia ini. Mudah-mudahan bisa ini. Kita nggak ada lah, ini nggak bisa. Ini pertandingan mereka kemarin waktu lawan kita hapuskan dulu. Waktu lawan Indonesia, Australia. Jadi kita coba melihat yang ini mana ya. Wah, ini dari situsnya ya AFF ya, nanti aja lah kita ini bisa dilihat cuplikannya guys nanti.
ditembakkan di luar kotak penalti yang termasuk lucky shot dari Australia yang mengakhiri pertandingan yang membuat Australia berhasil mengambil 1 gol dan kayaknya mereka positif kalau nggak kalah banyak dari Arab Saudi. Ini pertandingan Arab Saudi dengan Australia nanti juga pertandingan keras itu, pertandingan mati-matian juga itu. Kalau Arab Saudi bisa ngalahin banyak, kalau nggak salah 8 gol mustahil juga bisa terbalik posisi Arab Saudi yang langsung masuk. Okay, thank you for watching. I see you next time. Bye.